Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal, ya sebenarnya kita ini sudah mulai buat oli sendiri kan istilahnya ya. Ya penulis ngomong dari yang pemakai minyak goreng dan oli samping dan ya mungkin styleron juga. Dan menarik juga karena cukup banyak yang tanya apakah ada palsunya oli Orange, palsunya oli Win atau feeder oil itu ya. Jadi rupanya orang itu memang sudah sangat trauma ya dengan oli asli palsu. Jadi rekomendasinya beli di SPBU. Tapi ya yang tahu kalau SPBU-nya Pertamina juga nggak jaminan olinya bisa asli, karena selain dari yang corporate operated COCO atau yang ada bright marknya, itu masih ada kemungkinan oli palsu. Ya kita nggak bisa meremehkan berita ada pemalsuan oli Pertamina ya di Kalimantan yang omsetnya sampai sekian miliar gitu kalau nggak salah. Kalau dari logikanya sih oli murah itu nggak mungkin dapat palsu, nggak mungkin ada palsu. Tapi ya nyatanya ya oli Orange harga piros 35 atau 40 itu juga ada palsunya. Penulis juga pernah beli Castrol Oppo USB yang ternyata palsu, harga sekitar 40.000. Rupanya untuk oli palsu harganya itu dipatok 40.000. Mungkin kurang dari itu dianggap nggak laku kayaknya. Tapi ya anehnya oli-oli murah itu harganya bisa lebih murah dari itu ya, bisa kurang dari 40.000. Ya kebetulan beberapa oli rekomendasi itu harganya ya kurang dari 40.000 ya. Oli Orange yang palsu itu cirinya nggak ada logo hologramnya ya, yang asli ada. Kalau oli Win belum pernah dengar yang palsu. Tapi anehnya juga oli-oli yang murah itu biasanya perlindungan pemalsuannya lebih baik ya. Lebih baik dalam artian untuk botolnya di dalamnya itu segelnya ada entah logo hologram, entah emboss, entah tulisan gitu, untuk membedakan dari yang palsu. Karena yang palsu biasanya stiker dalamannya itu polos. Kita sulit membedakan kalau yang merek-merek mahal ya, karena kadang polos. Penulis beli oli Shell gitu ya 2 kali di SPBU, dapat segel polos semua, kan repot itu ya. Tapi ya memang ya palsunya oli murah itu resikonya lebih minim daripada palsunya oli mahal. Kalau oli mahal beli online, wah wis resiko palsunya besar. Jadi kita harus benar-benar hati-hati nyari lapak yang sudah lama, sudah ada reviewnya dan sama sekali nggak ada info palsunya ya. Dan kadang kita harus hati-hati karena ada misalnya konsumen yang memang sengaja menyabotase penjual. Tapi yo tidak sedikit penjual yang menghilangkan review negatif mereka. Dan sayangnya lapak online, toko-toko online itu menyediakan fitur menghapus review negatif yang kompensasinya adalah menghapus review positif. Jadi kalau nggak salah menghapus 1 review negatif bisa dengan menghapus 20 review positif. Jadi harus hati-hati ya kalau ada lapak yang atau barang ya
dijual, reviewnya kelihatan ada 200, tapi ketika lihat di reviewnya sendiri 0, kosong, nggak ada. Nah itu kita harus curiga itu. Yang repot juga itu adalah karena dari lapak-lapak itu dia bisa merubah jenis barang ya. Jadi misalnya dia sebelumnya jualan, yang penulis tahu ya, jualan oli Federal ya, sudah laris, sudah laku, terus dia ganti merek lain ya, Feeder All. Jadi di review-reviewnya kelihatan yang di komentari positif, oh oli ini beda dari yang dijual. Tapi untuk soal kualitas ya, dulu penulis itu pernah berpikir bahwa oli buruk itu kualitasnya sama kayak oli palsu. Tapi semenjak coba oli-oli murah ya, terutama yang 20W50, jadi beda dari yang 10W40, SAE40, 20W40, 15W40, 5W40, 0W40. Kalau kita ngomong kelas 20W50, oli asli yang murah itu lebih baik daripada oli palsu. Tapi ini beda ya. Kalau kelas 10W40, 10W30, sudah ada beberapa cerita oli asli, terutama oli merek dealer, itu lebih jelek daripada oli palsu. Jadi sudah cukup banyak cerita yang ngomong beli di dealer Honda itu kualitas olinya lebih buruk daripada kalau beli di toko oli atau bengkel selain Ahas. Ironinya, salah satu alasan mengapa kok oli encer itu lebih buruk daripada oli palsu adalah karena dari pabriknya keminter ya. Niatnya mungkin ingin memberikan yang terbaik ke konsumen, tapi caranya salah. Jadi ingin memberikan oli yang viscosity indexnya paling baik, ingin memberikan oli yang anti mendidihnya, anti penguapannya paling baik, tapi ya sayangnya dengan mengorbankan sifat-sifat yang lain, sehingga hasilnya adalah olinya jadi malah buruk. Olinya nggak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Tentu juga salah satu penyebabnya adalah bohong ya. Pakai bahan oli murah, diaku-aku pakai bahan oli mahal. Tapi ya sayangnya karena cara uji yang dipopulerkan di grup oli itu nggak bisa membedakan kemampuan base oilnya, jadi ya banyak orang ketipu ya. Orang-orang sekarang sudah dicuci otak ya, jadi oli bagus dan tidaknya dinilai cuma dari kandungan aditif yang ada pada olinya. Penilaian oli juga kadang dilakukan di motor yang kondisinya baik dan orang yang pemakaiannya gak pernah kencang. Jadi sehari-hari mungkin cuma maksimal 30-40. Terus itu dipakai acuan untuk orang yang juga makainya kencang, gaspol, touring gitu ya. Jadi ya hasilnya gak tepat lah. Tapi ya yang jelas ya, kita ini sudah sedikit sekali pilihan oli yang layak pakai, terutama untuk yang encer-encer. Yang kental pun ya sangat sedikit pilihannya. Jadi mau nggak mau kita jadi harus bergantung sama aditif tambahan. Aditif tambahannya itu juga bukan yang merek-merek umum ada di grup oli. Jadi di grup oli itu ya Liquimoli rekomendasinya, Ceratec atau MOS 2, terus PEPP 211, terus Nano Energizer, apa maneh, Skyfor Moly EP, apa maneh, boh lali lah.
Lupromax juga. Tapi ya sayangnya banyak aditif itu yang ya omong kosong lah ya, omong kosong kalau kita membandingkannya dengan minyak goreng ataupun dengan oli samping. Jadi aditif yang ya sekali pakai bisa 100.000 itu kalah dengan ya kalau kita buat sendiri aditif itu nilainya paling cuma 5.000 ya per sekali pakai. Atau mungkin ya wis sing larang lah Stelliron 15.000 sekali pakai untuk motor matic atau motor 1 liter olinya. Ya kenyataannya seperti itu ya. Jadi ya kita ini mau nyari oli yang lengkap, yang bagus, yang sip sulit. Ya repotnya juga oli-oli murah itu aditifnya kurang. Ya mau nggak mau kita ini harus mengandalkan aditif. Kalau kita sudah mengandalkan aditif, maka yang namanya oli mahal itu jadi nggak ada daya tarik lagi. Apalagi ketika oli mahal itu resiko palsunya besar. Daripada oli mahal, resiko palsu, resiko kecewa karena ya pabriknya kemeruh, keminter ya, merasa paling tahu kebutuhan konsumen padahal enggak. Mending beli oli murah, harganya juga lebih murah daripada oli palsu. Kualitas yang kurang baik tinggal ditambahi dengan aditif secukupnya ya, yang tentu saja bukan aditif aftermarket yang useless gak ada gunanya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.